Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk memasuki hari yang indah pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 30 Juni 2023 tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah melihat sebuah tulisan stiker yang ditempelkan di mobil. Tulisannya berbunyi seperti ini: banyak jalan menuju ke Roma, namun hanya satu jalan menuju Bapa di sorga. Saya lama merenungkan tulisan itu. Apakah memang hal seperti itu masih berlaku di zaman yang menekankan pluralisme ini? Apakah hal itu masih dihidupi di zaman yang serba oportunis ini? Zaman yang menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup? Kemudian saya teringat kepada firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian ini, jika kita telusuri konteksnya, ternyata Petrus dan Yohanes termasuk orang-orang percaya pada masa itu hidup dalam berbagai kesulitan, hidup dalam ancaman, terutama dari orang-orang Saduki yang menolak kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya beribadah di bait suci, para rasul atau termasuk Petrus dan Yohanes dilarang keras berkhotbah tentang Yesus yang mati dan yang bangkit itu. Situasi yang dihadapi oleh orang percaya bukanlah situasi yang mudah dan gampang. Bahkan Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili, dan akan dijatuhi hukuman oleh mahkamah pengadilan. Ketika diperhadapkan di mahkamah pengadilan, di hadapan para Sanhedrin dan orang banyak, Petrus dan Yohanes memiliki keberanian untuk tetap mempersaksikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Petrus dan Yohanes tidak melacurkan imannya hanya untuk keselamatan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks renungan harian ini merupakan bagian dari kesaksian dan pembelaan Petrus dan Yohanes di mahkamah pengadilan. Petrus menjelaskan bahwa mereka melakukan semua tindakannya itu di dalam nama Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes sedikit pun tidak gentar, tidak takut di hadapan para Sanhedrin dan orang Saduki. Padahal mereka tahu akibat kesaksian mereka itu, akibat pernyataan mereka itu, nyawa mereka menjadi taruhannya. Namun, rupanya Petrus dan Yohanes tidak mencari selamat untuk dirinya sendiri. Tidak mencari selamat untuk dirinya sendiri. Karena mereka sudah yakin bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan hidup mereka. Sekali lagi, mereka sudah yakin bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan hidup mereka. Sehingga mereka tetap mempersaksikan Yesus Kristus sekalipun resikonya mereka kehilangan nyawa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini menegaskan kembali kepada kita bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Tidak ada makhluk di kolong langit ini pun yang mampu memberikan dan menyelamatkan kehidupan kita. Pernyataan ini berarti menegasikan yang lain yang sering kita anggap mampu dan sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Kita sudah menerima keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Maka jangan malu dan takut untuk terus bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit kepada orang banyak melalui kehidupan kita. Keselamatan hanya kita terima melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan kita terima hanya melalui Yesus Kristus. Jangan pernah menyangkali imanmu hanya karena nikmat dan godaan dunia ini. Ingat, keselamatan itu mahal harganya. Harganya adalah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Setia dan tetaplah tekun di dalam imanmu. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar akan Tuhan Kristus yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar melalui renungan hari ini. Biarlah kami Tuhan untuk terus setia di dalam iman kami. Untuk terus setia bersaksi akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini. Sekalipun Tuhan kami menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk terus bersaksi melalui hidup dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.